Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama masuk dalam doa malam, mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Dan mari kita menyerahkan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, malam hari ini kami akan menyiapkan hati mendengar renungan malam. Biarlah Tuhan kuasa-Mu yang menuntun kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur pasal 124 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, renungan kita malam ini mengajak kita untuk mengingat bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib. Ada sebuah cerita, sebuah kapal tenggelam di tengah perairan luas. Hanya ada satu pemuda yang selamat. Pemuda tersebut terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Sebagai tempat berteduh, pemuda ini membuat sebuah gubuk beserta perapiannya. Semuanya dia kerjakan 1 hari penuh sehingga membuat perutnya merasa lapar. Lalu ia mencari makanan di tengah hutan. Setelah dia kembali, gubuknya habis terbakar karena dia lupa mematikan perapian yang masih menyala. Sontak ia berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa Engkau begitu tega padaku? Tuhan, mengapa Engkau tidak pernah ada ketika aku menderita dan sangat membutuhkan pertolongan-Mu?" Ia merasa sedih dan lelah, antara sadar atau tidak. Tiba-tiba ada sebuah kapal besar yang menghampiri pemuda tersebut. Kapal tersebut datang karena melihat tanda asap dari gubuknya yang terbakar tadi. Akhirnya pemuda tersebut terselamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Sesuatu yang ajaib adalah bentuk rasa heran. Keheranan yang tidak dapat diterangkan dengan akal, dan itulah Tuhan Allah. Oleh sebab itu, sang pemazmur memuji-muji Tuhan yang menjadikan Israel umat kepunyaannya. Sang pemazmur mengakui bahwa Israel tidak akan menang atas musuh-musuhnya tanpa adanya pertolongan dari Tuhan. Bangsa yang menderita kini telah diubahkan menjadi bangsa pemenang, di mana kuasa karya Tuhan hanya memihak kepada bangsa yang dikasihinya. Tuhan Allah memberikan pertolongan kepada umatnya melalui berbagai macam cara. Kadang pemahaman kita dalam memahami karya Tuhan hanya sepotong-potong sehingga kita mudah sekali untuk mengeluh, menggerutu, bahkan menyerah. Lalu kita juga tidak tahu, tidak mengira, dan hanya merasakan bahwa Tuhan seolah-olah diam, tidak berbuat apa-apa akan segala pergumulan maupun permasalahan yang sedang kita hadapi. Namun, seperti dalam ilustrasi di awal tadi, sejatinya sungguh indah karya Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan menolong dan menyelamatkan kita, umat yang dikasihinya, seperti umatnya Israel dan kisah pemuda tadi. Kita hendak selalu bersabar menanti pertolongan Tuhan yang sungguh tiba-tiba dan ajaib memihak kita. Karya Tuhan belum selesai, maka bersabarlah. Janjinya sungguh pasti menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.